Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat Zalti Firdaus dari kelas B Informatika Pagi. Saya akan membacakan jawaban UTS dengan materi pengembangan teknologi informasi. Soal yang pertama, 4 era revolusi teknologi informasi. Di era yang pertama yaitu era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Mempergunakan komputer jauh lebih efisien. Keperluan organisasi yang paling banyak ini dalam komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office terutama yang berhubungan dengan akuntansi atau keuangan. Yang kedua, yakni era teknologi informasi. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Penggunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Di era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer seperti untuk mengolah database, spreadsheet, maupun data processing. Perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi komputer sangat efisiensi dan efektif dibandingkan perusahaan yang sebagian prosesnya masih dikelola secara manual. Yang era ini telah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai suatu fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Di awal tahun 1980-an, salah satu teori yang paling banyak dipelajari dan diterapkan adalah mengenai manajemen perubahan atau change management. Ketiga, era sistem informasi. Tidak seperti pada kedua era sebelumnya yang menekankan pada unsur teknologi. Pada era manajemen perubahan ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Ditekankan oleh beberapa ahli manajemen bahwa perusahaan yang menguasai informasilah yang memiliki keunggulan kompetitif di dalam lingkungan makro. Organisasi tradisional melihat struktur perusahaan sebagai kunci utama pengukuran kinerja, sehingga semuanya diukur secara hierarkis berdasarkan divisi atau departemen, di mana persaingan bebas telah menyebabkan customer harus pandai-pandai memilih produk yang beragam di pasaran. Proses penciptaan produk atau pelayanan kepada pelanggan merupakan kunci utama kinerja perusahaan. Keadaan ini sering diasosiasikan dengan istilah-istilah manajemen seperti market driven atau customer based company, yang pada intinya sama, yaitu kinerja perusahaan akan dinilai dari kepuasan para pelanggannya. Disinilah peranan sistem informasi sebagai komponen utama dalam memberikan keunggulan kompetitif perusahaan. Oleh karena itu, kunci dari kinerja perusahaan adalah pada proses yang terjadi baik dalam perusahaan maupun yang langsung bersinggungan dengan pelanggan. Bahwa di era tahun 1990-an terlihat banyak sekali perusahaan yang melakukan BPR, Business Process Engineering, restrukturisasi, implementasi ISO 9000, implementasi TIM, instalasi dan pemakaian sistem informasi korporat, dan lain sebagainya. 4. Era globalisasi informasi. Era tahun ini dalam sejarah evolusi teknologi informasi. Pertengahan tahun 1990-an, perkembangan di bidang teknologi informasi, para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Transaksi perdagangan dapat dengan mudah dilakukan cyberspace melalui electronic transaction dengan menggunakan elektronik money. Soal yang kedua yaitu hukum IT. Yang pertama adalah hukum Moore. Hukum Moore adalah salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Diperkenalkan oleh Gordon M. Moore, salah satu pendiri Intel.
Ia mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Perkembangan teknologi dewasa ini menjadikan hukum Moore semakin tidak relevan untuk meramalkan kecepatan mikroprosesor. Hukum Moore yang menyatakan bahwa kompleksitas sebuah mikroprosesor akan meningkat 2 kali lipat tiap 18 bulan sekali. Sekarang semakin dekat ke arah jenuh. Hal ini semakin nyata setelah Intel secara resmi memulai arsitektur prosesornya dengan kode Neuron. Saat ini hukum Moore telah dijadikan target dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan industri semikonduktor. Secara tidak langsung, hukum Moore menjadi umpan balik untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah transistor pada keping C. Hukum Moore telah mengendalikan semua orang untuk sama-sama mengembangkan prosesor. Kedua, hukum Metcalfe. Hukum Metcalfe ini salah satu teori yang telah mendukung keunggulan bisnis pemasaran jaringan. Hukum Metcalfe dicetuskan oleh Robert Metcalfe yang merupakan pencipta Ethernet Protocol untuk komunikasi antar komputer dalam suatu jaringan. Bunyi hukum Metcalfe adalah nilai ekonomis sebuah jaringan sama dengan jumlah pengguna kuadrat. Maksud dari teori ini dapat dicontohkan dengan penggunaan telepon. Jika hanya satu telepon, tidak akan ada nilai ekonomisnya karena tidak ada interaksi dengan telepon lain. Jika ada 2 telepon yang saling berhubungan, maka nilai ekonomisnya menjadi 4 karena 2 kuadrat. Begitu pula jika ada 3 telepon, maka nilai ekonomisnya 3 kuadrat yaitu 9. Implikasi dari hukum tersebut yaitu tentang akses informasi semakin mudah, cepat, dan murah. Jarak bukan pengaruh terhadap ekonomi, sehingga informasi yang dihasilkan dapat ditransmisikan secara eksponensial, sehingga teori tentang bisnis network marketing tidak lepas dari teori hukum Metcalfe tersebut. Ketiga, hukum Murphy. Hukum Murphy yang dilakukan oleh Edward Murphy merupakan adagium yang intinya 1. Jika ada sesuatu yang berpotensi salah, maka itu akan menjadi salah. 2. Semuanya akan makhluk lebih lama dari seharusnya. 3. Tidak ada sesederhana yang terlihat. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.